Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai cahaya di dalam air laut. Nah, cahaya itu apa sih sebenarnya? Jadi cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang ketika berada di dalam ruang hampa udara, maka akan bergerak dengan kecepatan mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sementara, ketika sudah berada di dalam air laut, maka kecepatannya akan berkurang menjadi 2,2 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya, ketika cahaya menjalar di dalam air, maka intensitasnya akan berkurang secara eksponensial dari titik sumber. Dengan kata lain, semakin jauh jaraknya dari matahari, maka intensitas cahaya akan semakin berkurang. Berkurangnya atau melemahnya intensitas cahaya secara eksponensial biasa disebut sebagai atenuasi cahaya. Ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai hubungan antara penyinaran dengan kedalaman laut. Nah, ini yang garis vertikal ini adalah kedalaman yang ditandai dengan meter. Jadi yang 0 ini adalah permukaan air laut, kemudian semakin ke dalam, ya ini yang paling dalam adalah 300 meter. Sementara garis horizontal ini adalah intensitas cahaya matahari. Semakin ke kanan, maka intensitasnya semakin besar. Nah, di gambar ini jelas sekali bahwa semakin dalam laut itu, maka intensitas cahaya mataharinya juga akan semakin berkurang. Ya. Nah, atenuasi atau pelemahan cahaya ternyata disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, akibat cahaya tersebut diserap, ya, atau adanya proses penyerapan. Proses penyerapan yang dimaksud adalah energi elektromagnetik dari cahaya tersebut yang masuk ke dalam lautan kemudian dikonversi menjadi energi lain, contohnya energi panas atau energi kimia. Siapa pelaku penyerap cahaya ini di dalam air laut? Yang pertama tentu saja algae, ya. Jadi algae memanfaatkan sinar matahari dalam proses fotosintesis sehingga energi elektromagnetik sebelumnya kemudian diubah menjadi energi kimia. Kemudian yang kedua, penyerap lain seperti bahan organik atau anorganik dalam suspensi, ya. Artinya material-material yang melayang di dalam air laut. Ya, jadi di sini difokuskan selain alga, berarti di sini bisa seperti mikroorganisme lain ya, seperti zooplankton atau organisme-organisme kecil lainnya. Kemudian senyawa-senyawa organik terlarut juga ternyata turut menyerap cahaya di dalam air laut. Ya, misalkan apa senyawa-senyawa organik tersebut? Misalkan hasil buangan dari organisme yang berada di dalam laut. Kemudian yang terakhir adalah air laut itu sendiri ya. Jadi air laut juga memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya yang berada di dalam air. Itu yang pertama. Sorry. Kemudian yang kedua, pelemahan cahaya di dalam air laut disebabkan oleh adanya penyebaran ya. Jadi cahaya tersebut disebarkan. Gimana caranya? Cahaya tersebut disebarkan. Jadi dengan mengubah arah energi elektromagnetik hasil multirefleksi dari partikel-partikel tersuspensi ya. Jadi cahaya yang masuk ke dalam air laut kemudian dipantulkan dengan tidak tetap akibat adanya partikel-partikel tersuspensi tersebut gitu atau partikel-partikel yang melayang di dalam kolom air. Artinya, semakin keruh perairan tersebut ya yang ditandai dengan banyaknya suspensi ya seperti contohnya gambar ini ya ini keruh sekali. Artinya banyak material-material atau senyawa-senyawa organik yang berada di perairan ini, maka penyebaran cahayanya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, ini adalah perairan yang sangat jernih, maka suspensi terlarut yang berada di air ini juga sangat rendah, sehingga menyebabkan penyebaran cahaya juga akan semakin
rendah. Nah, ini adalah zona ya, zona di mana zona ini terbentuk akibat perbedaan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam lautan. Ya, jadi ini kalian bisa lihat ya, ada 3 lapisan yang terbentuk. Yang pertama, zona sunlight ya, zona sinar matahari atau biasa disebut sebagai zona eufotik atau zona fotik, itu sama saja di lapisan pertama. Kemudian yang kedua adalah zona twilight atau biasa disebut sebagai zona dysfotik. Kemudian yang ketiga adalah zona midnight atau biasa disebut sebagai zona afotik. Jadi yang pertama ini adalah zona fotik atau zona eufotik, sama saja gitu. Ya. Jadi zona fotik ini dicirikan dengan cahaya matahari ya atau sinar matahari yang masuk itu berlimpah ya, karena ini berada di area permukaan ini, zona ini sampai pada kedalaman 200 meter, sehingga intensitas sinar matahari yang berlimpah tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisme untuk berfotosintesis. Oleh karena itu ya, karena mikroalgae ataupun tumbuhan-tumbuhan lain dapat berfotosintesis dengan baik, maka tentu saja akan mengundang ikan laut yang berada di area tersebut, sehingga area tersebut adalah area dengan ikan laut yang melimpah pula. Itu zona pertama. Kemudian zona yang kedua adalah zona dysfotik ya. Jadi ini zona dari 200 meter hingga mendekati 1000 meter. Zona ini dicirikan dengan hampir tidak ada cahaya gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, warna birunya ini sudah mulai berkurang, sudah mulai lebih gelap, artinya sudah mulai gelap juga ya di perairan tersebut, dicirikan dengan hampir tidak adanya cahaya, sehingga fotosintesis sudah tidak mungkin untuk terjadi di area ini. Kemudian zona yang terakhir ya, zona dari kedalaman 1000 meter sampai ke dalam, dicirikan dengan sudah tidak ada cahaya, sama sekali cahaya tidak bisa kita temukan di sini, gelap total. Sehingga ketika sudah tidak ada sinar matahari yang bisa masuk, maka sudah tidak bisa terjadi fotosintesis gitu ya. Jadi apa yang bisa digunakan oleh organisme atau mikroorganisme ya, dalam hal ini fitoplankton ataupun tumbuhan lainnya dalam berfotosintesis, sementara cahaya yang sudah tidak ada, maka itu tidak bisa terjadi. Maka area ini sudah tidak bisa terjadi fotosintesis. Ya. Kemudian, ciri organisme pada area ini ya dicirikan dengan adanya bioluminescent. Bioluminescent itu adalah organ yang dapat menyala, ya, yang dapat mengeluarkan sinar. Nah, ini kita masuk bagaimana sinar matahari itu masuk ke dalam air laut kemudian mengenai benda ya. Yang pertama ini ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk cahaya yang tersebar ke berbagai arah sebelum sinar matahari itu mengenai benda di dalam air laut gitu. Jadi sudut datangnya itu tidak lurus ya. Mengapa tidak lurus? Karena itu tadi, karena banyaknya material-material tersuspensi yang menyebabkan adanya refleksi atau pantulan sinar matahari itu ke berbagai arah sebelum sampai ke suatu objek. Sehingga pada saat pengamat atau orang berada di dalam air laut bisa mengamati objek di dalam air laut ketika adanya pantulan ya, cahaya ke benda tersebut yang masuk ke dalam mata kita gitu ya. Sehingga kalau kita bisa melihat di dalam air laut berarti adanya pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata kita gitu. Tapi itu pun juga tidak terlalu fokus ya, karena tetap saja meskipun pantulan tersebut sudah masuk ke mata kita, tetapi itu tidak semuanya sinar matahari yang mengenai benda tersebut masuk ke dalam mata kita. Nah, ini contohnya ya, kalau misalkan ada penyelam gitu yang masuk ke dalam air laut, ya, penyelam tersebut bisa melihat organisme di dalam kolom air laut, misalkan di sini dicontohkan hiu, ya, ketika ada pantulan sinar matahari yang mengenai hiu tersebut, ya, kemudian masuk ke dalam mata manusia, gitu, ya.
Jadi ketika tidak ada pantulan sinar matahari ke objek ini, ya, ke hiu ini, maka pengamat juga atau manusia juga tidak akan bisa melihat. Gitu, ya. Terkait dengan visibilitas di bawah air, ya, jadi ini adalah terkait dengan kemampuan untuk melihat dan dilihat, gitu ya, kalau di dalam air laut. Nah, jadi visibilitas ini ya berfokus pada atau membahas mengenai kontras, ya. Dalam hal ini kontras warna, ya, adanya perbedaan warna ataupun adanya perbedaan kecerahan, gitu. Yang ketika ada perbedaan ini, maka itu bisa suatu benda atau objek di dalam kolom air itu bisa dilihat, gitu ya. Dan ternyata dua kontras ini, ya, untuk di dalam lingkungan laut, kontras kecerahanlah ya yang lebih penting dibandingkan dengan perbedaan warna. Ini berlaku kecuali pada kedalaman beberapa meter dari permukaan. Misalkan dalam air jernih pada lingkungan karang tropis, ya. Mengapa pada kedalaman ini perbedaan warna itu lebih penting? Ya, tentu saja penting ya adanya perbedaan warna sehingga organisme bisa saling mengenal gitu. Jadi dia bisa mengenali kawannya, mana musuhnya ya. Dengan adanya perbedaan warna juga bisa digunakan sebagai ajang untuk kamuflase untuk mengubah warna tubuhnya sehingga tidak mudah dikenali oleh musuh gitu ya. Dengan demikian bisa menghindari predator. Kontras ya, baik itu warna ataupun kecerahan akan berkurang terhadap jarak ketika disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ketika sinar dari objek yang diamati teratenuasi atau terlemahkan gitu ya oleh penyebaran dan penyerapan. Gitu. Ini kita sudah bahas di awal ya bahwa jika ada sinar ya yang mengenai objek ya maka untuk bisa melihat objek tersebut akan semakin berkurang kemampuannya ya untuk diamati akibat adanya penyebaran cahaya ya dan penyerapan cahaya oleh berbagai faktor ya seperti apa namanya benda-benda tersuspensi yang berada di kolom air laut. Kemudian yang kedua ya adanya sinar matahari yang datang ya jadi sinar matahari yang datang kemudian tersebar ke arah pengamat di sepanjang jalur penglihatan. Ini tadi contohnya pada ikan hiu ya. Jadi sinar matahari yang datang itu ya tidak semuanya tidak misalkan 100% sinar matahari yang mengenai suatu benda atau hiu, ya maka tidak 100% juga yang akan masuk ke dalam mata pengamat, tetapi akan berkurang ya karena adanya penyebaran ataupun penyerapan di sepanjang jalur penglihatan gitu. Sehingga karena adanya penyebaran, adanya penyerapan, maka seakan-akan ada penutup sinar ya antara objek ya dengan pengamat sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas objek tersebut. Kemudian pada sekitar kedalaman hingga kedalaman 250 meter, medan yang cerah akan menjadi simetris gitu ya. Jadi organisme ini akan simetris. Simetris yang mana yang dimaksudkan? Jadi pengamat ya atau organisme melihat objek itu akan sama warnanya gitu ya dari atas ya ketika kita lihat dari atas ataupun lihat dari bawah misalkan lihat dari bawah ikan ini gitu ya jadi akan sama warnanya itu tadi ya berarti intensitas iluminasi mirip jika dilihat dari atas ataupun bawah gitu ya jadi tidak ada yang bisa menyamarkan ya, organisme tersebut karena warnanya kelihatan gitu ya. Sementara pada kedalaman 250 hingga 750 meter kan itu akan nampak tidak simetris lagi. Ada dua hal yang menyebabkannya. Yang pertama ya karena adanya bagian yang dihasilkan oleh cermin-cermin ya di mana cermin-cermin ini terbentuk dari kristal guanin atau senyawa nitrogen yang berfungsi saat ikan dalam posisi normal. Sinar yang mengenai ikan tersebut atau suatu objek ya akan direfleksikan atau akan dipantulkan oleh cermin-cermin tersebut dengan intensitas yang sama dengan latarnya sehingga tidak terjadi perbedaan kontras. Ya, itulah fungsi adanya cermin-cermin tersebut. Sehingga
Ya, ketika sinar mengenai ikan misalkan, ya, maka sinar tersebut akan direfleksikan, gitu, akan dipantulkan, ya, sehingga kita tidak bisa membedakan antara latar, ya, dengan organisme tersebut, gitu. Ya, tentu saja hal ini akan menguntungkan bagi organisme, ya, sehingga organisme tersebut tidak mudah dilihat oleh mangsanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengapa ikan, ya, nampak tidak simetris lagi gitu. Artinya kalau kita melihat antara melihat dari atas atau melihat ke bawah itu sudah berbeda gitu ya. Yang kedua karena ikan tersebut memiliki ventral photophone. Ventral photophone ini adalah organ bersinar yang kemudian akibat adanya organ bersinar tersebut dapat memecahkan siluetnya bila dilihat secara vertikal dari bawah gitu. Ya, jadi pada saat kita lihat ikan tersebut dari bawah, karena adanya organ bersinar, maka siluetnya akan kabur. Maka kita akan susah melihat adanya ikan di area tersebut, gitu. Ya. Sementara pada saat kita lihat dari atas, ya, maka bagian dorsalnya akan berwarna hitam, gini. Ya. Dan ini juga akan menyulitkan ketika pemangsa melihat ikan tersebut, gitu ya. Kalau misalkan lihat dari atas dan yang nampak adalah warna hitam, ya. Kalau kita melihat dari atas ke bawah kan itu nampak gelap ya laut itu. Maka dengan demikian ikan akan sulit untuk dilihat oleh mangsanya, gitu. Ya, misalkan ini dicontohkan ini ya, ikan hacet nih. Ini kalau kita lihat dari bawah dengan dari atas ini akan berbeda gitu ya. Jadi ketika kita lihat dari bawah karena adanya organ bersinar ya di bawah area ini ya, ini organ bersinar, organnya seperti menyala gitu ya. Sehingga pada saat kita melihat dari bawah, misalkan ada mangsa yang melihat dari bawah, maka itu akan menyala gitu ya. Nah, menyala itu, organ yang menyala itu akan mengaburkan mata pemangsa gitu ya. Jadi sulit untuk melihat ada ikan atau tidak di area tersebut gitu. Sementara di bagian atasnya kalau kita pemangsa melihat dari atas, maka hal sama yang terjadi gitu ya. Karena bagian atasnya ini gelap, maka ketika pemangsa melihat dari atas, maka dia akan susah untuk melihat adanya ikan di area tersebut gitu ya, karena sudah sama dengan latarnya, backgroundnya gitu, warna hitam gitu ya. Sekarang kita beralih pada ikan-ikan yang berada di zona disfotik. Ingat kembali zona disfotik ya, bahwa zona ini adalah zona di mana intensitas sinar matahari sudah sangat berkurang gitu ya, jadi sudah hampir gelap gitu. Nah, sehingga ikan-ikan untuk dapat bisa hidup di area tersebut harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Gitu, ya. Salah satunya adalah dengan memiliki ukuran mata yang besar. Gitu. Sehingga intensitas cahaya yang kecil di lingkungannya itu dapat maksimal masuk ke dalam mata ikan tersebut. Gitu. Ya. Nah, ketika cahaya bisa masuk ke dalam mata ikan, maka ikan tersebut dapat dengan mudah melihat organisme di sekitarnya, entah itu kawan ataupun lawan. Gitu, ya. Sama halnya dengan manusia. Ketika tidak ada cahaya di sekeliling kita, maka tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam mata kita. Makanya kita juga tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Sementara ya, ikan pada zona afotik ya, ini ikan sorry ya, kalau tadi yang disfotik ini adalah yang masih ya hampir sudah tidak ada cahaya, sementara yang afotik ini A ya, artinya sudah tidak ada cahaya sama sekali yang bisa masuk ke dalam. Ya. Nah, ikan-ikan pada zona ini memiliki organ yang bersinar, hitam non-reflektif ya, warna hitam tetapi tidak bisa memantulkan sehingga tidak disinari oleh sinar lain gitu ya, sehingga meskipun ada sinar lain maka itu akan tidak kelihatan gitu ya karena tidak memantulkan gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama tentu saja untuk menghindari predator terlihat besar gitu ya. Karena adanya sinar di ujung sisi yang panjang gitu ya. Ini kan kalau semakin jauh maka sinar cahaya tersebut akan menunjukkan
muka ikan yang lebih besar gitu, sehingga predator akan takut melihat ikan tersebut gitu. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya ya ada organ yang bersinar ya seperti bioluminescent ini ya untuk mengenali spesies atau pasangannya gitu. Ya, jadi dia bisa tahu ya, oh ini sejenis saya gitu. Oh, ini pasangan saya gitu. Ya, atau oh ini musuh saya gitu. Ya, kemudian yang ketiga, dapat memberi sinyal sehingga kelompok ikan dapat tetap bersama gitu ya. Ya sebagai penanda ya, sebagai sinyal gitu. Sehingga ketika mereka melihat sinar yang dikeluarkan oleh ikan ini, maka itu adalah teman-temannya gitu ya. Kemudian dengan adanya organ yang bersinar tersebut dapat memecahkan siluet bila dilihat dari bawah gitu. Sehingga ini akan menyulitkan pemangsa ketika melihat mangsanya dari bawah ya. Dan tentu saja akan menarik perhatian mangsa gitu ya. Jadi organisme yang kecil gitu ya akan tertarik, oh ini apa, benda apa ini yang menyala gitu ya, sehingga mangsanya tersebut akan mendekat dan itu akan memudahkan si ikan yang memiliki bioluminescent ini untuk segera menyergapnya. Nah, ya. Oke, sekian ya untuk materi cahaya di dalam air laut. Nanti kita sambung lagi dengan materi-materi selainnya. Oke, terima kasih atas atensinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.